Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya bernama Salwa Putri Ferhan dengan NIM 0307222384 dan teman saya, nama saya Putri Rola Sukami, saya dari NIM 0307223095. Baiklah, sebelum kita mengkaji tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, alangkah baiknya untuk terlebih dahulu mengetahui bahwasan historitas atau sejarah peralihan ilmu-ilmu asing ke dalam peradaban Islam. Nah, bisakah Putri jelaskan sekilas mengenai peralihan ilmu-ilmu asing ke dalam peradaban Islam? Mengenai peralihan ilmu-ilmu asing ke dalam peradaban Islam, yang saya pahami dalam buku filsafat ini, bahwasanya ada dua pendapat dari para ilmuwan sejarah. Yang pertama, Philip Kahiti. Philip Kahiti menyebutkan bahwa gerakan intelektual Islam dimulai pada periode Al-Mahdi dan Harun al-Rashid pada dinasti Abbasiyah. Philip Kahiti menunjukkan bahwa orang pertama yang membuka akses manuskrip Yunani adalah Harun al-Rashid dengan menaklukkan serangan ke wilayah. Demikian halnya yang terjadi dengan Barat, di mana ketika melakukan serangan ke wilayah-wilayah Islam, manuskrip-manuskrip ilmuwan Muslim diambil, diterjemahkan, serta dipelajari secara mendalam. Nah, ilmuwan sejarah yang kedua adalah Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid berpendapat peralihan ilmu-ilmu asing ke dalam peradaban Islam dimulai sejak masa dinasti Umayyah yang pusat pemerintahannya di Damaskus. Pandangan Nurcholish Madjid ini dibuktikan dengan adanya penolakan atas pemerintahan Khalid bin Yazid dikarenakan fokus perhatiannya terhadap kajian filsafat. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai peralihan ilmu-ilmu asing ke dalam peradaban Islam, bisakah Bapak menjelaskan apakah pengertian dari Islamisasi pengetahuan Islam? Oke, saya akan menjelaskan apa sih pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi secara bahasa adalah pengislaman, sedangkan istilah Islamisasi merupakan kata benda abstrak dari kata Islam yang merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, Islam merupakan agama yang memerintahkan umatnya untuk menjadikan agama Islam sebagai sumber utamanya, yaitu rahmatan lil alamin. Kemudian, Islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan atau melakukan penyucian terhadap sains produk barat yang selama ini dikembangkan dan dijadikan acuan dalam wacana. Pengembangan sistem pendidikan Islam agar diperoleh sains yang bercorak khas alami, yaitu meliputi iman, kebaikan, dan keadilan manusia, baik sebagai individu dan sosial. Artinya, sains yang berdasarkan keimanan dengan tujuan kemaslahatan manusia. Nah, saya sudah menjelaskan tentang pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bagaimana pemahaman Putri tentang lahirnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan? Lahiran gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul pada saat Konferensi Dunia Pertama tentang Pendidikan Muslim di Mekah, tepatnya pada tahun 1977, yang diteruskan oleh King Abdul Aziz University. Ide Islamisasi ilmu pengetahuan dicetuskan oleh Ismail Razi Al-Faruqi dan Syekh Muhammad Abdullah Atas. Dua tokoh tersebut yang memprakarsai wacana atau gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan yang menurut keduanya peradaban Barat telah menguasai ke seluruh sendi-sendi atau seluk-beluk kehidupan umat Islam, di mana
Sains Barat telah melepaskan harkat kemanusiaan dengan nilai spiritual yang menyebabkan seseorang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga nilai-nilai agama tersebut menghilang begitu saja. Dengan lahirnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan ini, maka dapat dijadikan acuan dalam wacana pengembangan sistem pendidikan Islam dengan diperoleh sains yang bercetak khas Islami. Nah, setelah lahirnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan, pastinya ada pencetus-pencetus gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut. Coba Wawa sebutkan siapa saja tokoh-tokoh tersebut. Sudah pasti ada pencetus gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, sekarang saya akan menyebutkan tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama, Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau lahir di Haifa, tepatnya Palestina, pada tanggal 1 Januari 1921 dan meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1980. Yang kedua, Syekh Muhammad Nafib Al-Attas. Beliau lahir pada tanggal 5 September 1931 di Bogor, tepatnya Jawa Barat. Yang ketiga, Syahid Hussein Nars, dan yang keempat, Mulyadi Kartanegara. Nah, dari sekian banyak karya-karya yang diterbitkan oleh pencetus gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan, bisakah Salwa menyebutkan salah satu karya-karya tersebut? Tentu saja, para pencetus gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan pasti memiliki karya-karya yang hebat. Di antaranya seperti Ismail Raji Al-Faruqi, yaitu pada tanggal 1969 karyanya The Great Asian Religion in Collaboration with PT Chan, PT Raju, NG Kitagawa, New York, Macmillan 1969, dan pada tahun 1975 Masehi, Historical Atlas of the Religion of the World, New York, Macmillan 1975. Ada pula karya dari Syekh Muhammad Nafib Al-Attas, di antaranya adalah rangkaian Rubaiyat Kuala Lumpur, Dewan dan Pustaka pada tahun 1959. Ada pula karya dari Mulyadi Kartanegara, yaitu Renungan Mistik Jalal al-Din Rumi, penerbit Pustaka Jaya tahun 1968. Ada juga Sejarah Filsafat Islam terjemahan penerbit Pustaka Jaya 1987, dan masih banyak karya-karya lainnya. Selanjutnya, bisakah Putri jelaskan bagaimana landasan filosofis Islamisasi ilmu pengetahuan? Nah, landasan filosofi Islamisasi ilmu pengetahuan dalam penelitian Alkom Kuswanto yang berjudul Integrasi Ilmu dan Agama, menurut Mullah Sadra menjelaskan dalam Islam antara ilmu dan agama merupakan satu kesatuan, tidak ada pemisahan di dalamnya. Alkom Kuswanto juga merincikan landasan filosofinya ilmu dan agama dalam perspektif Mullah Sadra, yaitu yang pertama, antologis. Nah, antologis ini adalah hubungan ilmu dan agama bersifat integratif, interdependentif, yang artinya ilmu dan agama saling bergantung satu dan sama lain. Yang kedua, secara epistemologi. Epistemologi ini adalah hubungan ilmu dan agama bersifat integratif, komplementer, yang artinya seluruh metode yang diterapkan dalam ilmu dan agama saling melengkapi satu sama lain. Nah, yang terakhir, secara aksiologis. Secara aksiologis ini, hubungan ilmu dan agama bersifat integratif, kualifikatif. Nah, artinya seluruh nilai yang berisi kebenaran, kebaikan, keindahan, dan keahlian saling mengkualifikasi satu dengan yang lain. Nah, apakah ada tantangan dari Islamisasi ilmu pengetahuan? Sudah pasti terdapat berbagai macam rintangan dalam upaya penyebaran Islamisasi ilmu pengetahuan. Di antaranya, yang pertama, lemahnya masyarakat ilmiah. Yang kedua, kurang integralnya kebijaksanaan sains nasional. Yang ketiga, tidak memadainya anggaran penelitian ilmiah. Yang keempat, kurangnya kesadaran di kalangan sektor ekonomi tentang pentingnya penelitian ilmiah. Yang kelima, kurang memadainya fasilitas perpustakaan, dokumentasi, dan pusat informasi. Yang keenam, ilmuwan muslim terisolasi dalam kancah global. Dan yang terakhir, adanya birokrasi, restriksi, dan kurangnya insentif. Baiklah, dari semua yang kami sampaikan,
Kesimpulannya, bahwa Islamisasi pengetahuan pada dasarnya adalah bertujuan untuk membebaskan pengetahuan dari asumsi Barat terhadap realitas dan kemudian menggantikan dengan pandangan Islam, dan dapat dijadikan pegangan dalam pengembangan sistem pendidikan Islam agar diperoleh sains yang bercorak khas Islam. Oke, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman yang telah menonton dapat mengambil manfaat. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe